Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Keutamaan ilmu dan amal. Bertutur Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Tuan Anas bin Malik bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama adalah sebagai kepercayaan atau tangan kanan para rasul atas hamba-hamba Allah di dalam mendidik dan membimbing mereka, selama mereka tidak bersikap menjilat kepada penguasa dan rakus terhadap dunia. Bila mana mereka telah berbuat khianat terhadap Rasul, maka jauhilah mereka, janganlah meminta fatwa dari mereka, serta berhati-hatilah menghadapi mereka. Meriwayatkan Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Tuan Abu Darda. Beliau bertutur, tidaklah seseorang itu pandai tanpa belajar, dan tidaklah seseorang itu disebut alim bila tidak mengamalkan ilmunya. Selanjutnya, kecelakaan bagi orang yang jahil itu hanya satu, sedangkan kecelakaan bagi orang alim yang tidak mengamalkannya adalah 7 kalinya. Selanjutnya, yang menjadi kekhawatiran kelak di hari kiamat bukanlah pertanyaan seberapa banyak ilmu yang aku ketahui, akan tetapi adalah pernyataan sejauh mana kamu mengamalkan ilmu yang kamu ketahui. Sebuah penegasan dari Nabi Isa alaihissalam bahwasannya seseorang yang memiliki nama besar di kalangan para malaikat adalah mereka yang berilmu dan mengamalkannya. Ketika Tuan Abdullah bin Salam ditanya oleh Tuan Umar radhiyallahu anhu tentang siapakah orang alim itu, maka beliau menjawab, adalah mereka yang berilmu dan mengamalkannya. Ketika ditanya bagaimanakah ilmu itu dilenyapkan dari dada manusia, maka jawab beliau adalah oleh sikap rakus, karena kerakusan seseorang bisa menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya. Sebuah itibar dan perenungan dari Nabi Isa alaihissalam. Apalah gunanya orang yang buta membawa lampu, karena orang lain yang memperoleh cahayanya. Dan apalah gunanya rumahmu kau biarkan dalam keadaan gelap gulita, sementara kau menaruh lampu di belakangnya. Apalah guna kamu berbicara tentang ilmu, sementara kamu sendiri enggan mengamalkannya. Beliau juga mengatakan, banyak pohon tapi tidaklah semuanya itu berbuah. Banyak sekali orang yang berilmu, tapi tidak semuanya menjadi pendidik yang benar. Buah-buahan itu banyaklah macamnya, tetapi tidak semuanya memiliki rasa yang lezat. Ilmu itu banyak sekali macamnya, tetapi tidak semua dapat memberi manfaat bagi pemiliknya. Perkataan dari Tuan Auzai bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka akan diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang belum dimilikinya. Sebuah peringatan dari Tuan Sahal bin Abdullah, ketahuilah bahwa setiap manusia itu pasti mati. Selain ulama, semua dari mereka adalah dalam keadaan mabuk, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan semuanya dalam keadaan tertipu, kecuali mereka yang mengamalkannya benar-benar tulus ikhlas, dengan disertai rasa khawatir. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berdekatan dengan orang yang alim,
kecuali jika ia mengajakmu pada kelima perkara di bawah ini. 1. Dari keraguan menuju keyakinan. 2. Dari kesombongan menuju ketawaduan. 3. Dari permusuhan menuju perdamaian. 4. Dari riak menuju keikhlasan. Dan kelima, dari kerakusan menuju kezuhudan. Sebuah nasihat dari Tuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya ketika ilmu itu tidak memberikan faedah bagimu, maka terdapat 3 perkara yang harus diamalkan, yaitu jangan mencondongkan hatimu pada cinta dunia, karena ia bukanlah tempat yang baik bagi orang mukmin. Kedua, janganlah menjadikan setan itu sebagai kawan, karena ia adalah musuh nyata bagi orang mukmin. Ketiga, jangan menjadikan saudaramu atau sesama mukmin tidak merasa aman dengan keberadaanmu, karena itu bukanlah akhlak orang yang mukmin. Demikianlah yang diwahyukan Allah melalui nabinya kepada salah seorang Bani Israel pada waktu menghimpun ilmu sebanyak 80 peti, tetapi sama sekali tidak memberi manfaat bagi dirinya. Pernyataan dari Tuan Sufyan bin Uyainah, yang paling buruk adalah kebodohan dan yang mengamalkan ilmu adalah yang paling pandai. Sedang yang tidak mengamalkannya adalah juga termasuk orang yang bodoh. Terdapat 3 perkara yang menjadi keheranan malaikat. 1. Orang berilmu yang fasik, di mana ia mengajarkan ilmu kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri lalai dari mengamalkannya. Kedua, kuburan ahli maksiat yang dibangun dengan megah. Ketiga, mengukir nama di atas nisan ahli maksiat. Disebutkan bahwa kelak terdapat 3 golongan yang akan ditimpa penyesalan yang amat mendalam, yaitu majikan yang memiliki budak soleh, di mana budaknya masuk surga sementara majikannya berada di neraka. 2. Seorang hartawan yang membanting tulang di dalam menghimpun kekayaan, tetapi lalai dari kewajibannya hingga tiba ajalnya, lantas oleh ahli warisnya harta tersebut dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masuk surga, sedangkan hartawan tersebut masuk neraka karena hartanya sendiri. Seorang alim yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, tetapi dirinya sendiri lupa untuk mengamalkannya, di mana orang yang diajari atau dididiknya selamat berkat ilmu tersebut, sementara dirinya sendiri dimasukkan ke neraka. Ketika seseorang datang pada Tuan Al-Hasan dengan cerita mengenai terjadinya perdebatan di kalangan ulama, lantas oleh beliau dijelaskan siapakah mereka yang benar-benar berilmu atau alim. Adalah ia yang hatinya tidak sekalipun condong kepada dunia atau zuhud, selalu berharap akan kehidupan akhirat, selalu mengingat perbuatan dosanya agar menjadi pelajaran baginya, dan senantiasa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kiranya orang-orang yang alim itu disibukkan oleh mencari harta yang halal. Niscaya orang yang awam tidak merasa enggan untuk memakan barang yang syubhat. Apalagi kiranya para ulama itu tidak enggan dari memakan barang yang haram, pastilah masyarakat awam akan menjadi kafir karenanya. Demikianlah dipertegas oleh Al-Faqih bahwa kiranya para ulama itu disibukkan dengan mencari harta yang halal, maka hal ini akan ditiru oleh masyarakat awam yang belum mengerti benar mana batasan haram dan syubhat, sehingga mereka pun akan terjerumus pada perkara syubhat. Dan ketika para ulama itu tidak merasa enggan memakan barang yang syubhat, maka mereka masyarakat awam akan terjerumus pada perkara yang haram,
karena ketidaktahuannya di dalam membedakan dengan tepat mana batasan antara yang haram dan syubhat. Dan terlebih lagi jika para ulama itu tidak lagi merasa malu memelihara dirinya dari makan makanan barang haram, maka masyarakat awam akan menjadi terbiasa dengan cara-cara yang diharamkan seperti itu, sehingga mereka menjadikan sesuatu yang diharamkan menjadi halal, maka kafirlah mereka. Ketika nanti tiba saatnya pada hari kiamat, orang-orang yang bodoh atau yang awam akan menarik para ulama dan berkata, "Kamu telah mengetahui tentang perkara ini, tetapi kenapa kamu biarkan kami ke dalam kesesatan, tidak memberikan petunjuk atau mencegahnya?" Manakala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Siapakah manusia yang paling berbahaya?" Maka jawab beliau adalah mereka yang berilmu tetapi rusak akhlaknya. Sebuah wacana dari seorang cendekiawan pada zaman sekarang belajar menjadi sebuah kerakusan. Mendengarkannya hanya sekedar hiburan, membicarakannya merupakan permainan, dan mengamalkannya laksana nyawa yang tercabut dari badan. Sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang mempelajari ilmu dengan 4 perkara ini sebagai dasar, maka celakalah ia. 1. Hanya untuk kebesaran di antara para ulama. 2. Menjadikannya sebagai alat di dalam membodohi atau mempengaruhi orang yang bodoh. 3. Sebagai sarana untuk memperoleh ketenaran atau kepopuleran. 4. Sebagai sarana di dalam menghimpun harta atau mendapat kekuasaan atau derajat duniawi." Perkataan dari Tuan Sufyan Ats-Tsauri bahwa yang menjadi pembuka dari ilmu adalah diam, lalu mendengarkan, lalu menghafalnya, lalu mengamalkan, dan kemudian menyiarkannya. Sebuah nasihat dari Tuan Abu Darda, "Jadilah kamu pendidik atau orang yang belajar atau yang mendengarkan, dan janganlah menjadi dirimu termasuk yang keempat, sebab itu akan membinasakanmu." Tidak menjadi pendidik, tidak belajar, tidak menjadi pendengar yang baik. Disebutkan bahwa ulama itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu mereka yang mengenal Allah dan mengetahui perintahnya, adalah ilmuwan yang muttaqin, bertakwa, dan mengetahui hukum-hukum Allah. Kedua, mereka yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal apa yang diperintahkannya, adalah mereka yang takut kepada Allah akan tetapi buta dari perintah dan hukum-hukumnya. Ketiga, mereka yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengenalnya, adalah mereka yang mengetahui atau pandai tentang ilmu Islam, hukum-hukum Allah, tetapi ia tidak mengamalkannya karena tidak takut kepadanya. Menurut Tuan Fudail bin Iyad, bahwa jika ulamanya, orang yang menjadi teladan itu rakus terhadap dunia, maka akan semakin menambah kebodohan dan kejelekan bagi pengikut yang dibimbingnya. Bagi orang bodoh, perkataan ahli hikmah hanyalah sekedar hiburan bagi mereka, karena terdengar aneh di telinga mereka. Tapi bagi ahli hikmah, perkataan orang bodoh itu adalah pelajaran bagi mereka, karena buruknya perkataan mereka sehingga menjadi catatan bagi mereka untuk tidak mengatakan yang demikian. Dikatakan juga bahwa kesukaan orang bodoh adalah mendengarkan, kesukaan ulama adalah meriwayatkan, sedangkan kesukaan dari para orang-orang yang zuhud adalah memelihara dan melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.